Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Umi Khalifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam dan iptek. Pengertian iptek dan kaitannya dengan Islam. Untuk memperjelas, akan disebutkan dulu beberapa pengertian dasar. Ilmu pengetahuan atau sains adalah pengetahuan tentang segala alam yang diperoleh melalui proses yang disebut metode ilmiah. Sedangkan teknologi adalah pengetahuan dan keterampilan yang merupakan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Perkembangan iptek adalah hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas, memperdalam, dan mengembangkan iptek. Peran Islam dalam memperkembangkan iptek adalah bahwa syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan iptek. Ketentuan halal haram atau hukum-hukum syariah Islam wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan iptek. Bagaimanapun juga bentuknya, iptek yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariah Islam, sedangkan iptek yang tidak boleh dimanfaatkan adalah yang telah diharamkan syariat Islam. Penyangga Islam terhadap iptek. Iptek merupakan dasar dan fondasi yang menjadi penyangga bangunan peradaban modern Barat sekarang ini. Masa depan suatu bangsa akan banyak ditentukan oleh langkah penguasaan bangsa itu terhadap iptek. Suatu masyarakat atau bangsa tidak akan memiliki keunggulan dan kemampuan daya saing yang tinggi bila ia tidak mengambil dan mengembangkan iptek. Bisa dimengerti bila setiap bangsa di muka bumi sekarang ini berlomba-lomba serta bersaing secara ketat dalam penguasaan dan pengembangan iptek, dan diakui bahwa iptek di satu sisi telah memberikan berkah dan anugerah yang luar biasa bagi kehidupan umat manusia. Namun, di sisi lain, iptek telah mendatangkan petaka yang pada gilirannya mengancam nilai-nilai kemanusiaan. Kemajuan dalam iptek telah menimbulkan perubahan sangat tinggi dalam kehidupan umat. Di negara ini, gagasan tentang perlunya integrasi pendidikan IMTEK dan IPTEK ini sudah lama digulirkan. Profesor B.J. Habibie adalah orang pertama yang menggagas integrasi IMTEK dan IPTEK ini. Hal ini selain karena adanya problem dikotomi antara apa yang dinamakan ilmu-ilmu umum atau sains dan ilmu-ilmu agama atau Islam, juga disebabkan oleh adanya kenyataan bahwa pengembangan iptek dan sistem pendidikan kita tampaknya berjalan sendiri. Tanpa dukungan asas iman dan takwa yang kuat, sehingga pengembangan dan kemajuan iptek tidak memiliki nilai tambah dan tidak memberikan manfaat yang cukup berarti bagi kemajuan dan kemaslahatan umat dan bangsa dalam arti yang meluas-luasnya. Kekhawatiran ini cukup beralasan, karena sejauh ini sistem pendidikan kita tidak cukup mampu menghasilkan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Dampak positif dan dampak negatif iptek. 1. Bidang informasi dan komunikasi. Dampak positifnya, kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun melalui internet. 2. Kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya melalui handphone. 3. Kita mendapatkan layanan bank yang dengan sangat mudah. Dampak negatifnya, 1. Pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris. 2. Penggunaan informasi tertentu dan situs tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan pihak tertentu untuk tujuan tertentu. 3. Kerahasiaan alat tes semakin terancam melalui internet. Kita dapat memperoleh informasi tentang tes psikologi. 4. Kecemasan teknologi. Selain itu, ada kecemasan skala kecil akibat teknologi komputer. Bidang ekonomi dan industri. Dampak positifnya, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, terjadinya industrialisasi, produktivitas dunia industri semakin meningkat, persaingan dalam dunia kerja, sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki.
Dan juga di bidang kedokteran dan kemampuan ekonomi mampu menjadikan produk kedokteran menjadi komoditi. Di bidang pendidikan, dampak positifnya munculnya media massa, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru, dan sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru. Dan dampak negatifnya, kerahasiaan alat tes semakin terancam. Program tes intelijensi seperti tes Raven. 2. Penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Di bidang politik, 1. Tumbuhnya kelas menengah baru. Pertumbuhan teknologi dan ekonomi di kawasan ini akan mendorong munculnya kelas menengah baru. 2. Proses regenerasi kepemimpinan. 3. Di bidang politik internasional juga terdapat kecenderungan tumbuh perkembangannya regionalisme. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.